Malam hari ini masih seru kita di malam hari ini, diskusi malam hari ini membahas terkait dengan mengembalikan marwah hukum di tanah air atau Indonesia. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, ada Bang Margarito, Bang Saur, lalu juga Mas Suruli dari KSP, ada Mas Davi dari KY dan juga Pak Ibnu dari KPK. Saya langsung kita akan bahas salah satu yang juga menarik perhatian atau yang bikin geleng-geleng kepala adalah terkait dengan vonis kasus korupsi yang tidak memenuhi asas keadilan. Ini juga yang masih menjadi perhatian dari masyarakat. Terakhir terkait dengan vonis 6,5 tahun dari Harvey Muiz dalam kasus mega korupsi timah yang tentunya merugikan negara sekitar 300 triliun rupiah. Saya langsung ke Mas Ruli. Mas Rul, kalau berbicara janji Pak Prabowo ini kan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika begitu pada saat pidatonya di pelantikan kemarin begitu, itu yang kemudian juga menjadi perhatian masyarakat hingga mengkritisi terkait dengan vonis hakim di kasus korupsi timah yang kemudian juga beliau juga berkomentar begitu. Nah, ini kan juga menandakan bahwasanya sistem hukum ini tidak dijalankan sesuai dengan visi dari Pak Prabowo. Apakah itu juga benar dari KSP komentarnya? Begini ya, pertama kita kan ingin melihat bahwa penegakan hukum kita itu adalah berdasarkan keadilan, ya. Oleh karena itu melihat pada fakta yang ada, Bapak Presiden kita ingin menunjukkan komitmennya bahwa hukum itu sebagai panglimanya adalah keadilan. Yeah. Nah, karena hukum kita ini mendapat perhatian masyarakat luas, tentunya ya lembaga-lembaga ini juga harus bisa merasakan keadilan itu. Apakah hukuman-hukuman yang sudah dijatuhkan ya oleh lembaga itu bisa nggak menyentuh rasa keadilan oleh publik? Ya. Karena itulah Bapak Presiden menyampaikan juga dalam berbagai forum ya mengenai menyinggung vonis. Tentunya ini ingin mengingatkan bahwa jangan lupa di atas hukum itu adalah ada keadilan. Kira-kira itulah esensinya. Sehingga asta cita ingin melakukan reformasi hukum, mengembalikan kepada marwah hukum, memperkuat ya pencegahan dan pemberantasan itu yang diutamakan. Kalau kita bicara pencegahan, maka solusinya adalah bagaimana menata fondasi itu supaya sistem itu bisa terbangun dengan baik. Balik lagi menata fondasi itu yang terpenting dari seperti Pak Margarito tadi ya. Bentar Bang, kita kasih kesempatan dulu. Enggak, supaya itu terarah begini. Anda jangan lupa ya. Anda bilang Anam Kumelia tadi kan, kalau kita mau kritis ya, adakah di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu yang mengatur bahwa kalau korupsi sekian banyak itu hukumnya harus segini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi tergantung pidana itu dari 1 hari sampai dengan sekian hari, tergantung hakim milih dengan seluruh alasan seluruh fakta yang tersaji dalam pengadilan. Tapi kan ada maksimal 20 tahun, Bang. Ya, oke, itu maksimum kan? Ya. Minimum? Tidak ada. Nggak ada. Begitu itu. Apa itu sistem bukan? Sistem kan itu. Subsistem kan itu. Benahi. Supaya jangan dia ngomong begitu, Anda ngomong begitu, ini ngomong begitu, jadi ngomong ngaco, ngomong pinggir jalan, semua tuh. Jadi sebab begini, Jaya, sabarnya dengerin. Coba Anda baca bukunya Pak Sayatapi, almarhum ya. Pidana mati di Inggris. Cara dia melaksanakan pidana mati itu adalah menggantung orang itu di tengah lapangan. Apa tujuannya? Supaya orang-orang datang lihat, ini lu kalau mencuri itu lu masih di situ tuh. Oke. Tahu nggak? Orang yang datang nonton pelaksanaan pidana mati dan cara menggantung itu kecurian. Itu sebabnya almarhum Pak Sayatafi itu kokoh sebagai abolisionis. Jangan ada lagi pidana mati. Why? Karena ada begitu. Jadi bukan di situ problemnya. Tapi problemnya itu di fondasi hukum. Di fondasi hukum, sosial, ekonomi dan segala macam. Kalau Anda, Kau Jaya, Margarito, Pak Ibnu, ini tempat salah. Yeah. Sebabnya kalau dalam Islam ya, Islam itu turun berapa lama, baru pidana turun. Beres tatanan dulu. Atur perilaku-perilaku dulu. Beres semua, baru pidananya turun. Hudud itu turun. Sebabnya ya, jadi di situ yang mesti kita bikin beres. Jangan ngomongin ini anak-anak semua ini pemimpin jalan nih. Fondasinya kita bikin beres. Itu sistem tadi loh. Coba, Pak Ibnu, dengan segala hormat saya pada Pak Ibnu. Misalnya nih, ada orang yang dipanggil, diperiksa, disidik. Dibiarkan di situ dari jam 8 sampai jam 10. 8 jam. Dibiarkan aja begitu, tidak diperiksa. Masuk akal nggak?
Masuk akal nggak itu? Masuk akal nggak itu? Tapi mengapa itu terjadi? Wah, karena KUHP kita menyediakan itu, memungkinkan itu. Ada loophole-nya. Begitu itu loh. Jadi mari kita bikin beres ini. Perbaikan dari fondasi itu Fondasi itu hukum tadi, yang begitu juga itu. ditekankan begitu ya? Yes, Oke. fondasi cuman, nah dan ini memang tidak bisa cepat. Ya. Tapi bahwa kita memiliki presiden yang memiliki komitmen betul, itu oke. Nah tinggal bagaimana dia fooding kepada presiden, fooding yang betul supaya tracking yang mau dilalui oleh presiden menjadi Oke. benar. Oke, Bang, tapi terkait Gitu, dengan Bang. hukuman mati ini menarik. Ada tadi mencontohkan Inggris begitu, tidak usah jauh-jauh Cina Ya, ya, sebagai negara maju Hmm, juga ya, tegas ya. terhadap koruptor. Ya, ya. Bagaimana tanggapan It's Anda terkait hal ini? Oke saja begitu ya. Tapi Anda lihat kan, mati dan mati. Karena begitu mati habis tidak ada mati kedua kan? Ada mati yang ketiga, ada mati yang keempat kan? Nggak ada. Sudah berapa lama banyak orang yang mati sel? Yang dipidana mati korupsi. Udah sekian orang kan? Begitu ya. Jadi yang paling pokok adalah Anda tidak mungkin ini bukan surga ini, dunia ini, akhirat bukan akhirat ini, dunia ini. Jadi pasti ada leklak itu pasti ada. Oke. Pasti ada. Yang penting adalah sistem kita mengenal mereka, sistem kita mengoreksi mereka. Itu yang pokok. Anda mau bilang kan nggak mau nothing itu. Oke, Kan baik. begini loh Jaya, Ya, ya. masalahnya kan begini, atas pondasi, atas nama keadilan mereka juga ruang-ruang yang diperiksa ini juga di pengadilan. Nah, di Ambon, di tempat beliau ini, ada pencuri sepeda motor itu, masalahnya dihukum 6 tahun. Padahal yang memeriksa mereka juga sama punya jubah hakim, kemudian juga dengan pertimbangan. Masalahnya ini, ada 300 triliun, mengapa hakim yang sama kemudian berbeda jomplang, kemudian jadi meme di masyarakat? Ya saya maulah kalau 300 triliun setiap hari sekian saya dipenjara 6 tahun. Barangkali itu pondasinya adalah pengadilan kita, kemudian juga diputus juga atas nama keadilan, ira-iranya demi keadilan Tuhan Maha Esa. Itu yang menjadi diskursus di publik. Saya kira juga kritis publik juga. Itu adalah bagian juga yang kita hargai. Itu problem mereka. Kenapa kemudian itu dikritisi? Ini terjadi day by day. Why? Ya. Karena sistem memungkinkan itu terjadi. Begitu itu loh. Karena sistem itu tadi yang belum diperbaiki, Memang fondasinya itu tadi. dia. Jadi ini pasti terjadi. Oke. Why? Karena tidak ada patokan. Coba kalau beliau ini dikasih hakim-hakim dikasih patokan. Kalau korupsi sekian atau pencuri sekian, hukuman minimumnya segini. Tidak boleh di bawah itu. Begitu dia miring, makan dia. Saya kira Mahkamah Agung sudah punya itu, Pak. Haruskah ada dikasih tahu Pak patokan, Ibnu, Pak? haruskah ada Supaya- patokan Pak Ibnu? Nah, dikasih tahu, terkait Pak. hal ini sebagai mantan aku. Sebenarnya sudah tahu semua, tapi untuk Memperjelas. Perma 1/2020 ya, itu sudah ada batasan-batasan yang sudah disosialisasikan. Saya yakin sudah tahu semua, tapi itu kan batasan yang diserahkan atau disepakati agar kita memutus seperti itu. Kemudian bahwa yang demikian itu dipedomani supaya dipedomani, kan kayak gitu. Nah, ada, jadi sudah ada usaha, bukan tidak ada usaha. Usaha itu sudah ada. Kalau memang belum pas sekali dengan yang itu berarti masih harus dipaskan lagi. Jadi Setuju, kita harus apa yang sudah ada, yang sudah baik, lanjutkan. Gitu. Jadi karena Pak Ibnu tidak mau memperjelas, saya memperjelas Pak. Ya, silakan. Kalau sampai 300 triliun itu atas yang dibilang tadi surat Mahkamah Agung itu 20 tahun Pak. Karena itu maksimalnya 20 tahun. Kan? Ya ada, udah ada disebut di situ. Tipikor lah ya. Udah tipikor. Yang tadi tipikor. Ya, Kalau Ya yang karena itu ini kan di tipikor. umum. Sudah ada panduan daripada Mahkamah Agung untuk menjawab pertanyaan Pak Jangan Margarita. enggak begini. Jangan bodoh kita. Jangan kita menjadi Bukan bodoh. Jangan supaya jangan bodoh begitu. Dengan begitu, itu kan ngasih fondasi tuh kalau sudah ada itu. Masuk mereka. Why? Kenapa nih? Pengawas internal juga pasti masuk tuh. Pada orang gitu kan. Yang paling pokok adalah sistem itu kita letakkan. Oke. Jadi bisa kita koreksi. Kenapa lu? Kenapa kamu? Itu cara kita bernegara. Tapi kalau ada perilaku yang menyimpang, Anda pasti temukan di setiap kantor, dimanapun, kapanpun. Oke. Pasti itu. Baik. Yang paling pokok adalah sistem bekerja, mendeteksi itu, mengoreksi itu. Itu yang paling pokok. Saya langsung minta pendapat dari Kaya. Mas Davi, pendapat Anda terkait dengan sistem yang harus diperbaiki. Ya, kalau saya selain tadi ya, Bang Margarito udah nyebut soal perlunya hukum acara diperbaiki. Ya. Berbagai loophole, berbagai kriteria yang masih kabur, itu kita perjelas gitu. Dan banyak sekali memang permasalahan yang muncul dari kelemahan hukum acara. Saya rasa ini udah disuarakan oleh banyak pihak. Kalau di pidana ini kan KUHP baru disahkan gitu yang baru. Ada benarnya
kalau kemudian segera didampingi oleh KUHAP. Kemudian kita bicara lagi hukum acara perdata gitu ya, yang sudah ada draft undang-undangnya sudah cukup lama tapi sampai sekarang belum kunjung dituntaskan. Tapi saya coba menawarkan lebih jauh lagi ke perbaikan undang-undang Mahkamah Agung. Pak Ibnu mungkin paham ya sebagai mantan hakim pemilah perkara. Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung itu luar biasa. Tahun kemarin 2024 itu sampai 31.000. Sekarang sudah mencapai angka di atas 30.000 setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Anda bayangkan, dari perkara perdata KSP inti dana, ini cuma satu perkara. Itu yang terseret dalam praktek suap, dalam korupsinya itu berapa orang? Ada hakim agung, ada hakim justisial, ada panitera, ada pegawai di Mahkamah Agung. Kemudian dari kasus satu perkara pidana, Ronald Tanur ini saja gitu ya. Itu yang terseret ya diduga menerima suap itu berapa banyak? Anda bayangkan di luar dari dua kasus itu ada 30.000 lebih kasus yang apabila itu terpapar oleh praktek korupsi maka bisa ya roboh memang apa? Ya betul. Saya ingat waktu zaman awal reformasi ya, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja kasih komentar ketika kemudian berusaha mereformasi hukum pasca 98. Beliau bilang bahwa hukum di Indonesia ini desperate but not hopeless. Saya rasa situasi sekarang itu mirip-mirip dengan itu. Sudah kita memang hampir putus asa ya. Tapi bukan berarti tidak ada harapan. Harapannya apa? Harapannya contoh, saya harus kasih apresiasi Profesor Dr. Sunarto, ya, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung. Itu reputasinya baik, dikenal oleh banyak kalangan baik. Saya rasa praktisi hukum juga banyak yang mengakui gitu ya. Dan beliau mungkin setelah beberapa kali pemilihan Ketua Mahkamah Agung, yang pertama yang kemudian mendapatkan suara mutlak. Dalam artian kemudian lebih dari 50% sehingga langsung bisa jadi Ketua Mahkamah Agung. Ini artinya apa? Legitimasinya kuat dan dukungan di internal modalitasnya itu cukup kuat. Berarti memang ada hakim-hakim agung yang memang menginginkan sosok yang bersih. Dan kemarin beliau baru menyatakan kepada publik bahwa praktek-praktek yang tadi disampaikan oleh Bang Margarito, seperti misalnya dijamu dan lain-lain, tanpa ada anggaran yang jelas, itu sudah akan dihapuskan. Bahkan diiringi dengan ancaman. Apabila ada pimpinan pengadilan setempat yang kedatangan tamu dari pusat, dari Mahkamah Agung, kemudian membuat jamuan, maka bisa diancam dengan demosi. Dan langkah-langkah kecil lainnya. Nah, kemudian saya coba tawarkan di Undang-Undang Mahkamah Agung itu kita memang harus lebih serius untuk melakukan pembatasan perkara. Supaya advokat-advokat tidak kemudian menggunakan jalur litigasi itu untuk untung-untungan. Ini terlalu banyak, Mas Jaya. Perkara-perkara yang frivolous, dibuat-buat sebenarnya. Contoh, hakim di tingkat bawah itu kesulitan sekali menghadapi perkara yang melanggar asas nebis in idem. Perkara yang sebenarnya sudah diputus, bahkan sampai tingkat kasasi atau PK, tetapi diajukan lagi dengan difabrikasi. Pihaknya ditambah, objeknya dirubah, gitu ya, untuk kemudian menghidupkan kasus itu. Atau kita sering banget lah, contoh kita kalau lihat di infotainment, orang dikit-dikit, saya laporin polisi, saya gugat, saya laporin. Ini pengadilan kita, hakim-hakim kita gaji dengan pajak kita, bukan untuk menangani perkara-perkara yang sepele seperti itu. Dengan begitu, apabila Undang-Undang Mahkamah Agung kita amandemen, pembatasan perkara kita buat lebih serius. Tidak hanya seperti yang sekarang, termasuk perkara perdata, maka beban perkara yang harus ditangani oleh para hakim, termasuk Hakim Agung, itu jauh lebih manajeable dan mereka bisa lebih fokus pada kualitas putusan. Dan ini fondasi yang saya rasa penting. Fungsi Mahkamah Agung harus kita kembalikan, yaitu menjaga kesatuan penerapan hukum. Kalau itu sudah. Jadi Jaya, ini bukan hanya di Mahkamah Agung, di kepolisian juga begitu. Kalau Kapoldanya datang, Kapolres itu kemudian sibuk untuk memfasilitasi, memberi uang jalan. Akibatnya memang kalau mereka tidak punya petty cash,
Ya mereka meras-meras gitu loh. Jadi artinya jangan Petty cash itu apa? ya pokoknya uang-uang yang harus standby. Jelaskan lah, Bang. Karena Ya. ada hitung-hitungannya itu. Saya Oke. pernah FGD dengan salah satu pimpinan Polri. Apa yang terjadi di Mahkamah Agung juga seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira itu yang kita bilang. Kapolri juga berani mengatakan. Kembali lagi komitmen dari Iya, yuk berani petingginya. jadi polisi. Dari kepalanya. Anda mau jadi kaya kan merusak otaknya. Saya selalu berkata begitu. Anda sebagai penegara, seperti misalnya ya saya Pak, terus 8 anaknya. Dari gaji Pak Ibnu nggak cukup. Tapi alhamdulillah Pak, puji Tuhan. Ibu saya buta huruf bisa buka lapo. Ini yang menurut saya keajaiban. Tetapi ayah saya tidak pernah kemudian menyesal jadi polisi. Karena toh ada keajaiban alam. Ternyata si istrinya kemudian tiba-tiba berinisiatif buka ruang lap. Oleh karena itu saya kira melalui diskusi ini, jadi bukan hanya Hakim Agung. Hari ini kita apresiasi Pak Ibnu mau datang ke sini. Ya. Saya catat sejarah daripada komisioner, baru pimpinan yang sekarang ini responsif. Nah, saya harap beliau itu saya bilang karena ada Mahkamah Hakim Agung di sana, itu saya bilang dia harus berani tampil. Bila perlu nyawa saya ini jadi taruhannya. Itulah panggilan holistik. Kalau tidak, saya pikir bullshit. Karena apa? Mereka diminta ke KPK. Belum bisa tunggu siapa sahur. Beliau juga takut-takut ngomong nih. Iya, makanya Saya saya bantu. Tadi gua baru nanya tadi. Iya. Tapi sudah tampil begitu Bang. Iya, Dalam tapi artian udah. KPK juga Minimal datang itu. Ini pesan juga begitu Bro, Pak Ibnu udah. untuk para pimpinan Iya. lain untuk kemudian bisa Bagus sekali ya, yang ya. dinyatakan Pak Narto tadi Ya, yang Pak Kadafi terangkan itu bagus sekali karena itu bisa merubah dasar-dasar tadi bahwa Ya, tidak ya. ada suatu pengeluaran yang melebihi dari apa yang ada. Bagus sekali memang itu Saya sikap dengar- mental untuk tidak disangoni Ya. atau tidak dilayani dengan apa yang melebihi itu bagus sekali. Itu ya. Saya Itu punya- tahapan-tahapan. Ya, Jadi Kemudian kita juga Pak Code of Conduct dari KPK yang dirubah Pak Firly. Kembali lagi yang lama Pak, itu luar biasa Pak. Jadi kalau kami narsum seperti ini, KPK itu tidak mau terima amplop karena Dan dia memang nggak ada. mengatakan Memang nggak ada. bahwa mereka sudah cukup gajinya, bahkan airnya, akuanya itu. Oke. Kalau Silakan. satu lagi ya. Nah, ya, sampai ekstrim begitu. Satu gitu. lagi Nah, ya. Tadi memang salah satu juga dari Mas Kadafi tadi bagus juga tuh harus ada pembatasan. Nah, tapi jangan sampai pembatasan itu kan biasanya kan ada orang-orang yang berkepentingan nanti kan Ya. orang kecil sampai kemana kan kira gitu. Nah itu pembatasannya itu boleh berdasarkan misalnya untuk sampai dengan sekian ratus juta Anda Cuma usahlah segini. banding cukuplah di pengadilan Ya, negeri ya, saja. ya. Misalnya kan gitu di- untuk dapat kasasi segini saja. Ya. Itulah kita yang disebut bersama-sama membangun marwah hukum tadi duduk bersama. Oke. Itu- Termasuk dari masyarakat kritikan kedas dari Bapak Iya. bagus Itu itu. kayak kan di undang-undang kekuasaan kehakiman kalau tidak salah kan khusus di TUN, peradilan TUN. Kan perkara-perkara yang kontennya memang jangkauannya cuma berlaku di daerah kan tidak bisa kasasi kan. Pasal 45A. Iya. Mahkamah Agung Jadi 2009. sebenarnya nah itu yang tadi saya bilang, mari kita kenali apa masalah dasar kita. Apa yang mana simptomnya, mana akarnya, lalu kita tata. Bisa aja ini cerita 30.000 ini bukan cerita sekarang. Cerita berulang dari tahun ke tahun dan 30.000 orang di sana hakim di sebelah sono, hakim di sana dan di sini nggak bisa lihat tuh tengah tumpukan perkara. Begitu. Dan ini bukan cerita kemarin sore, atau cerita sekarang ini. Itu ini udah lama. Nah, ini tidak kita benahin. Nah, dan coba mari kita pikir baik-baik, tenang, lalu apakah yang begitu perlu kita lakukan? Seberapa jauh dan seterusnya. Oke. Apakah cuma di perdata saja atau di pidana juga dan segala macam dan yang lain. Masih ada begitu banyak loophole dalam sistem ini yang memungkinkan semuanya terjadi korupsi. Di peradilan hubungan industri misalnya, atau di peradilan niaga misalnya, itu juga luar biasa kacau balaunya. Satu, yang kedua, tadi dia singgung-singgung soal reformasi gitu ya. Dulu di masa Pak Harto juga begini, ribut begini, lalu kita bicara mesti reformasi dan segala macam. Kita sudah reformasi di berapa puluh tahun, 24 tahun lah ya, 24 tahun. Kita menemukan keadaan seperti itu. Haruskah kita patah semangat? Enggak. Memang ini mesti terus by proses, terus menerus mesti kita lakukan perbaikan, pertambahan sana sini dan segala macam. Mengapa begitu? Ya karena di negara-negara lain juga melalui jalur yang sama, melewati tahapan yang sama juga. Selalu mesti ada perbaikan gitu. Tidak mungkin sekali jadi, itu nggak mungkin. Perbaikan itu yang kemudian Ya, terus ya, kita ya. duduk bersama Cuma, tadi ya, Pak Ibnu katakan ya, gitu. ya, Tapi ya. yang kadang-kadang juga bikin masalah adalah intervensi politik.
yang kemudian juga merubah menghancurkan sistem hukum kita. Itu yang kemudian menjadi PR. Iya. Tapi kita jawab Bang, Iya, di iya, segmen iya. selanjutnya. Iya, Tahan dulu. Usai jeda kita akan kembali membahas kemudian yang menjadi fokus kita di malam hari ini, di fokus terkini adalah kebalikan marwah hukum di Indonesia. Kami kembali saat lagi.